Revolusi Industri 4.0. Apa sih yang dimaksud revolusi industri? Secara singkat, revolusi industri adalah perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang. Awal mula revolusi industri terjadi pada tahun 1770-an. Revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap, lalu digunakan dalam proses produksi barang. Pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang lebih efisien dan lebih murah dari mesin uap sebelumnya. Namun, mesin ini menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20. Tenaga uap mulai digantikan dengan tenaga listrik. Tanda dimulainya revolusi industri 2.0 adalah dengan terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada kondisi militer di Perang Dunia Kedua, dengan adanya ribuan tank, pesawat, dan senjata-senjata diproduksi secara massal menggunakan conveyor belt. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan adanya mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Revolusi industri 3.0 disebut juga revolusi digital. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman yaitu Colossus. Penemuan semikonduktor disusul transistor, lalu integrated chip membuat ukuran komputer semakin kecil, listrik yang dibutuhkan pun semakin sedikit. Sisi negatifnya, digitalisasi membuat kejahatan-kejahatan baru muncul. Contohnya, penipuan digital yang menggunakan komputer. Selanjutnya, revolusi 4.0 muncul pada abad ke-21. Peristiwa revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah internet. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, terdapat 10 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Berikut adalah unsur pembentuk ekosistem IoT. Yang pertama, Artificial Intelligence, yaitu sistem kecerdasan manusia yang diimplementasikan di dalam mesin agar mesin dapat berpikir dan berlaku layaknya manusia. Yang kedua, sensor mesin. Mampu menentukan instrumen yang dapat mengubah mesin IoT dari yang semula bersifat pasif menjadi mesin atau alat yang bersifat aktif dan terintegrasi. Dan yang ketiga, konektivitas atau yang biasa disebut sebagai koneksi antar jaringan. Bagaimana ya penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, colokan listrik pintar yang terkoneksi dengan Wi-Fi atau internet. Dua, Smart Garage Door yang dapat memantau status pintu garasi dan membuka garasi secara otomatis. 3. Kulkas pintar, di mana kita bisa melihat persediaan makanan dan minuman yang ada di kulkas melalui smartphone. 4. Smart Home, terkoneksi dengan internet dan Wi-Fi, dapat mendeteksi pergerakan yang ada di dalam dan di luar rumah, termasuk juga untuk menyalakan lampu, menutup pagar rumah, hingga menyalakan televisi dan radio. 5. Sepeda pintar dilengkapi dengan GPS, berbagai sensor, serta koneksi Wi-Fi dan Bluetooth sehingga memudahkan komunikasi dengan ponsel atau jam tangan pintar. 6. Lampu jalan pintar akan mengirimkan data IoT yang relevan tentang penggunaan daya dan menyesuaikan lampu dari jarak jauh untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, seperti lampu redup di malam hari di bawah sinar bulan. Teknologi selanjutnya yaitu cloud computing. Apa sih yang dimaksud cloud computing? Cloud computing merupakan gaya komputasi baru di mana
mempunyai sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang disediakan oleh provider dengan memanfaatkan media internet. Berikut konsep cloud computing. Yang pertama, software as a service. Layanan komputasi awan di mana kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Contohnya aplikasi email yaitu Gmail, Yahoo Mail, dan Microsoft Outlook, dan aplikasi media sosial adalah Twitter, Facebook, dan Google+. Yang kedua, platform as a service yang menyediakan computing platform. Contohnya seperti Amazon Web Service dan Windows Azure. Yang ketiga, ada infrastruktur as a service. Layanan komputasi awan yang menyediakan infrastruktur IT berupa CPU, RAM, storage, bandwidth, dan konfigurasi lain. Perusahaan yang menyediakan ini seperti Amazon EC2, Telkom Cloud, dan BizNet Cloud. Sebagian dari kita mungkin masih asing dengan istilah cloud computing dan proses penerapannya. Namun tanpa sadar kita sudah menggunakan teknologi tersebut loh. Contohnya, yang pertama ada Google Drive, sosial media, layanan telemedicine seperti Halodoc, ClickDoctor, lalu ada Dropbox, menyediakan layanan penyimpanan data secara online. Dan yang terakhir, bidang pendidikan, seperti Zoom Meeting dan Google Meet yang dapat diakses melalui browser tanpa menginstal aplikasi. Teknologi selanjutnya ada Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, yaitu simulasi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Artificial Intelligence dapat meningkatkan alur kerja manusia, mengurangi human error, dan melakukan pekerjaan berulang tanpa henti. Contoh penerapan Artificial Intelligence adalah pertama, Customer Support Management, yaitu manajemen tugas antara pelanggan dan tim lain untuk menyelesaikan masalah dan permintaan dengan cepat. Kedua, Face ID pada smartphone. Yang ketiga, asisten virtual atau voice assistant sering dilakukan dengan mengajukan pertanyaan atau memberi perintah. Alat tersebut menggunakan NLP atau Natural Language Processing dan generator yang ditenagai oleh AI untuk melakukan perintah dan memberikan jawabannya. Dan terakhir, aplikasi peta seperti Google Maps dan Waze yang dapat memberikan rekomendasi jalur yang paling cocok untuk dilalui pengguna. Teknologi selanjutnya adalah Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Apa aja sih karakteristik Big Data? 1. Veracity. Revolusi Industri 4.0 membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup besar. Maka, keakuratan sebuah data menjadi penting. 2. Value. Big Data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. 3. Velocity. Meliputi input data hingga penggunaan data. Dengan adanya internet, proses ini berlangsung secara instan dan perubahan terjadi secara real-time. 4. Volume. Karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. 5. Variety. Data sangat bervariasi. Nah, ini dia contoh perusahaan yang sukses menerapkan solusi Big Data. Netflix, Telkomsel, Gojek, Starbucks, Amazon, dan Traveloka. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Lalu, bagaimana cara kerja augmented reality? AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera layar, webcam,
dan sebagainya. AR menggunakan teknologi SLAM, Simultaneous Localization and Mapping, sensor, dan pengukur kedalaman. Misalnya, pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan, dan sebagainya. Penerapan Augmented Reality, game yang menggunakan teknologi AR, yaitu Pokemon Go. Sosial media, salah satu fitur AR yang sering kita gunakan adalah filter yang ada di Instagram. Medis, AR sering digunakan untuk pelatihan medis, baik itu berupa aplikasi maupun peralatan operasi lainnya. Di klinik Cleveland Case Western Reserve University, siswa menggunakan headset AR untuk mempelajari seluk-beluk anatomi. Broadcast, bidang yang satu ini selanjutnya adalah sistem integration. Dari siaran cuaca hingga acara proses engineering yang menggabungkan film yang menggunakan komponen yang berbeda itu menjadi satu sistem. Dengan begitu, setiap sistem bisa bekerja bersamaan dan data yang dihasilkan bisa terintegrasi dengan mudah. Jenis-jenis sistem integration. 1. Legacy System Integration. Tujuan dari integrasi sistem ini adalah untuk menggabungkan aplikasi modern ke dalam sistem lama perusahaan yang sudah ada. Misalnya, untuk menghubungkan CRM yang sudah lama digunakan ke data warehouse yang lebih baru. 2. Enterprise Application Integration atau EAI. Jenis sistem integration ini bertujuan untuk menyatukan berbagai subsistem menjadi sebuah lingkungan bisnis. 3. Third Party System Integration. Integrasi sistem pihak ketiga ini bertujuan untuk memperluas fungsionalitas sistem yang sudah ada di perusahaan. 4. B2B Integration. Sesuai dengan namanya, B2B Integration bertujuan untuk menghubungkan sistem dari dua perusahaan atau lebih. Integrasi ini lebih mengarah pada kerjasama dan perdagangan yang lebih efisien dengan supplier, pelanggan, atau mitra bisnis. Selanjutnya, cyber community. Terdiri dari dua kata, cyber, yaitu ilmu komunikasi dan sistem kontrol otomatis pada mesin dan makhluk hidup. 2. Community, yaitu masyarakat, komunitas, atau kelompok masyarakat. Cyber community adalah suatu kelompok sosial yang tidak dapat dirasakan secara langsung, namun dapat dilihat atau dirasakan dengan indera manusia, yaitu mata dan telinga. Menurut Fernbeck, cyber community terbagi menjadi 3. 1. Community as place. Diartikan jika cyberspace adalah wadah suatu komunitas itu dibangun atau bertahan. 2. Community as symbol, yaitu cyber menjadi simbol-simbol sebagai menginterpretasikan. 3. Community as virtual. Komunitas ini secara maya dalam ruang cyber dengan meninggalkan identitas fisik penggunanya. Contoh dari cyber community yaitu WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan Twitter. Simulasi. Istilah simulasi biasanya dilakukan sebelum kamu melakukan sesuatu atau keadaan yang sesungguhnya. Menurut Prof. Fergianto E. Gunawan, simulasi adalah bicycle of the mind untuk memahami fenomena kompleks dalam bidang ilmu alam dan ilmu sosial. Untuk dapat melakukan simulasi dengan benar, dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang fenomena yang ingin dipelajari. Contoh simulasi adalah pengujian pada sistem atau aplikasi yang akan diluncurkan. Gunanya untuk mendeteksi bug maupun kekurangan dari sistem atau aplikasi tersebut. Seperti simulasi aplikasi sakti yang digunakan pada kementerian atau lembaga di Indonesia sebagai aplikasi keuangan.
teknologi autonomous robot, robotics, dan autonomous agents adalah suatu sistem yang mampu berinteraksi secara independen dan efektif dengan lingkungannya melalui sensor dan efektornya sendiri untuk menjalankan beberapa tugas yang telah diberikan oleh pengguna. Autonomous robot yang ada di Indonesia yaitu Autonomous Robot Mobil Karya Laboratorium Instrumentasi dan Kendali SPUGM. Nah, yang terakhir adalah 3D printing. 3D printing adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat, tapi juga bisa dipegang dan memiliki volume. Bagaimana tahapan sistem kerja 3D printer? 1. Membuat model 3D. Membuat desain objek yang akan diprint. Selanjutnya, printing proses. Prinsip dasar saat menjalankan printing proses ini adalah additive layer, yang mana prosesnya dimulai dari mesin membaca desain 3D, lalu akan melakukan proses penyusunan setiap layer secara bertahap. Nantinya, jika sudah selesai, maka bisa terlihat objek 3D yang sudah menjadi utuh. 3. Finishing proses. Tahap finishing yaitu tahap penyempurnaan. Teknik yang digunakan pada tahap finishing ini yaitu multiple material techniques. Saat ini, 3D printer sudah banyak digunakan baik di dunia kesehatan, otomotif, maupun pencetakan mainan anak-anak.